Baik, kali ini saya akan membimbing laporan magang. Judulnya proses pengerjaan invoice dan koordinasi lintas divisi untuk meminimalkan kesalahan administratif. Ini di PT mana ya, kurang jelas, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita lihat sekarang dia sudah pernah mau mengajukannya ya. Kali ini saya akan dengan topiknya proses pengerjaan invoice bukan kesalahan. Ada itu lagi, kita lihat pendahuluannya bab 1. Nah, ini dia. Nah, ya, ini dia sudah bagus. Ini juga sudah bagus. Nah, yang pertama itu tentunya ini ya, inilah udah betul. Nah, ini juga betul. Let's invoice. Apa ini, kenapa tiba-tiba serta sebagai mengenai praktek komunikasi kerja? Topik kamu kan bukan komunikasi. Ini akan topik kamu mengenai invoice. Ini kok kenapa ada komunikasi kerja ya? Kamu perbaikin ya nanti ya. Nah, ini bukan. Nah, ini tadi ada dibahas mengenai bahwa pengamati efektivitas komunikasi dan kerjasama. Kalau sebelumnya nah, ini kamu perbaikin ya. Nah, ini ya. Ini sebelumnya dia membuat praktek komunikasi kerja di lingkungan perusahaan. Kalau di sini efektivitas komunikasi dan kerjasama. Ya udahlah, memang tak bisa diajari, ya udah. Nah, lanjut lagi nanti ya. Nah, ini bukan di 1.1 ini ya. Ini dia kalau dia jadwal itu kan, kalau menurut panduan yang ada itu di sini di 1.2. Nah, bukan di 1.1. Kamu perbaiki. Wah ya, jadi tempat dan jadwal. Jadi nah, kamu ini udah terbalik-balik ini. Tujuan ini bukan di 1.2. Ini tadi setujuan ini termasuk dalam pendahuluan. Nah, letaknya ini salah. Manfaat jadwal pelaksana ini. Oke ya. Manfaat ini kita lihat manfaatnya.
Ya, oke, manfaat bagi administrasi keuangan B ini nggak perlu invoice saja. Ini betul ya, lampiran. Nah, perbaiki bab 1, lalu ya di sini tadi sudah saya lihat ya, bab 1 kamu udah berapa diperbaiki. Nah, ini yang masih kurang pas rasa saya. 1.2 jadwal pelaksanaan kegiatan magang. Tiba-tiba hanya satu, ini hanya tabelnya aja gitu. Harusnya ya, pertama yang mesti kamu tahu bahwa subbab ya kayak 1.2 atau subbab nomor lah, penomoran itu harus kita buat dahulu kalimat pengantar. Nah, pengantar sudah dibuat kalimat pengantar, baru buat tabel. Kalau memang tabel atau gambar, di dalam tabel itu harus ada judul, kedua harus ada sumber. Kalau dia karya ilmiah, judul itu di atasnya nih, nah sumbernya di bawah ini. Nah, baru sesudah ada tabel, kita buatlah, kita jelaskan isi tabel tersebut ya, bukan hanya gambarnya aja dimasukkan. Nah, itulah kamu perbaikin itu. Nah, saya coba bab 2, lihat bab 2 kalau menurut panduan. Nah, kita lihat panduannya. Ini nah, bab 2 itu berisikan pelaksanaan magang, judulnya pelaksanaan magang. Oke, 2.1 itu berisikan profil perusahaan, baru deskripsi pekerjaan atau alat atau prosedur kerja ya, bahas topik yang diminati, berinden pembahasan, kemudian hambatan. Nah, profil tempat magang 2.1, kita lihat punyamu. Profil ada logo. Nah, ini harus ada sumbernya, sama tabel atau gambar harus ada sumbernya. Visi misi, sejarah singkat, struktur organisasi, ini juga harus ada sumbernya. Ini juga ada gambar tapi tak ada sumbernya. Baru 2.2 atau topik atau bidang yang diamati. Ya, kita lihat. Proses penyusunan invoice. Email, prosedurnya
pembahasan. Hambatan. Ya, ini hambatan ini sebetulnya ya dia itu yang berbeda. Jadi hambatan itu ialah ya. Jadi kita harus paham bahwa hambatan adalah perbedaan teori dengan praktek ya. Jadi itulah yang kita jadikan hambatan. Nah, coba kita lihat ya di panduan supaya kita jangan salah. Nah, kita lihat pertama di pembahasan dulu, kita lihat ya, ini saya besarkan. Nah, pembahasan itu berisi topik yang kita pilih sesuai dengan permasalahan dengan adanya teori. Nah, ya, pengelolaan surat contohnya. Terkait pengelolaan surat, masalah dalam pengelolaan surat yang mungkin terjadi. Jadi permasalahan. Jadi kalau kita lihat punyamu ini pembahasan apa, pokok banyakan teorinya pembahasan mana. Ini teori, proses pengerjaan juga teori menurut Salamah. Soal bisnis. Nah, jadi di sini yang di pembahasan yang kita bahas adalah bagaimana pelaksanaan topik yang kita pilih dan lalu membandingkannya dengan teori. Jadi teori tidak merupakan jawaban. Jadi tugas kita hanya membandingkan saja. Nah, kalau saya lihat punya kamu di sini mengutip teori sebagai jawaban. Menyebabkan masalah keuangan, menghambat produktivitas tim. Tapi bukan itu. Di sini kamu ceritakan apa yang kamu pilih jadi topik, kamu bikin teorinya. Nah, bagaimana pelaksanaannya di perusahaan? Oke. Bagaimana? Pertama kamu ceritakan mengenai invoice di perusahaan tersebut. Lalu kau bikin teori-teori mengenai invoice. Lalu kamu ceritakanlah apakah sesuai dengan teori atau tidak. Oke. Nah, itu yang kamu lakukan, bukan kamu cari teori-teori, bukan. Nah, ini juga yang nomor 2 ini.
Tidak ada kamu menceritakan bagaimana kondisi lintas divisi. Tidak ada. Ya. ERP juga hanya teori saja. Nah, jadi pada poin pembahasan itu intinya perbandingan praktik dengan teori di topik yang dipilih. Nah, oke, kita hanya menceritakan situ. Nah, sesudah kita apa teori dan praktik, berarti di sini kita harus mengatakan sesuai atau tidak dengan teori. Apabila tidak, apabila tidak, ya nggak usah dibahas. Bahas. Kalau sesuai, ya udah, juga nggak usah dibahas. Nah, baru masuk di situ hambatan. Hambatan ialah apa saja yang tidak sesuai dengan teori. Ya, di situ kita ceritakan apa saja yang tidak sesuai dengan teori. Di sini jelaskan kenapa. Ya, hambatan itu seperti itu. Nah, udahlah. Jadi perbaiki bab 1 dan bab 2. Lalu kirim bersama bab 3. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.